Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 subpokok bahasan dalam bab 2 ini, yaitu subpokok bahasan A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan C, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan subpokok bahasan D, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas subpokok bahasan A, kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita bahas baru pada poin 3, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan membahas subpokok bahasan A poin yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai membahas makna alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Pernyataan ini tidak hanya tekad bangsa Indonesia untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea pertama ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemerdekaan ini merupakan hak asasi manusia atau hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya. Penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan karena memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lain. Sejarah bangsa Indonesia selama penjajahan memperkuat keyakinan bahwa penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi ini. Juga tidak sesuai dengan pri keadilan karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, kemudian pemaksaan seperti romusa atau kerja rodi, kemudian ada perbedaan hak dan kewajiban. Nah, inilah sebenarnya dimaksud dengan pernyataan objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Kemudian yang kedua, alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu dalil khusus yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini didorong oleh penderitaan rakyat Indonesia selama penjajahan dan kesadaran akan
hak sebagai bangsa untuk merdeka. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya seperti ditegaskan nanti dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedua makna dalam alinea pertama ini meletakkan tugas dan juga tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Bangsa dan negara dan juga termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajah dapat dimiliki dalam setiap manusia. Baiklah, sekarang kita bicarakan atau kita bahas makna alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea kedua ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia, juga menunjukkan kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Nah, kemudian berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa adanya intervensi atau campur tangan negara lain. Nah, kemudian adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara negara dengan warga negara, warga negara dan warga negara, atau warga negara dan warga masyarakat dilandasi pada prinsip keadilan. Negara Indonesia menghendaki mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya maupun dalam pertahanan keamanan. Nah, kemudian makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran
atau kebahagiaan secara spiritual atau batin. Kemakmuran yang diwujudkan bukan kemakmuran untuk perseorangan atau sekelompok orang, tetapi kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan lapisan masyarakat. Dengan demikian maka prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan melandasi perwujudan kemerdekaan warga negara. Nah, inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan ini bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, tetapi harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mencapai cita-cita nasional. Sekarang kita bicarakan makna alinea ketiga. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan ini didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa adanya rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tentu tidak akan dapat mencapai kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dicapai ini tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas, merdeka. Bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, alinea ketiga juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa, berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Baiklah, sobat pembelajar, sekarang kita akan membahas makna alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat tentang prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yang diputuskan, yaitu bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan melalui yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang. Tujuannya untuk mewujudkan tujuan negara. Sehingga secara bertahap terwujud cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil, dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, artinya bahwa wajib taat kepada hukum. Nah, prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintahan dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintahan sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Dan alinea keempat ini juga memuat dasar negara Pancasila, yaitu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila Pancasila ini merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Rumusan Pancasila dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat bagi seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, maupun setiap warga negara. Baiklah, sobat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini untuk membahas materi kelas 8 bab 2 yang sudah kita bahas baru sub pokok bahasan A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sub pokok bahasan B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.